Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asik, semangat belajar biologi. Perkenalkan, nama Ibu Darlik Yuni Astuti. Kalian bisa memanggil dengan panggilan Ibu Darlik. Saya mengajar mapel biologi kelas 10 dan mapel lintas minat biologi kelas 11. Ibu akan menemani kalian belajar daring secara online selama pandemi COVID ini. Itu saja perkenalan singkat dari Ibu, dan Ibu harap kalian bisa selalu semangat ya. Baiklah anak-anakku, kita akan memulai materi di bab 1, yaitu tentang sel. Standar kompetensi memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kompetensi dasar mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur, dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan hewan, membandingkan mekanisme transport pada membran, difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Adapun materi tentang sel yang nanti kita pelajari, yaitu tentang pengertian sel, sejarah penemuan sel, serta struktur sel. Pengertian sel, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Setiap organisme di dunia ini tersusun atas sel-sel yang saling berintegrasi membentuk suatu fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup, baik organisme tingkat seluler, uniseluler, maupun organisme multiseluler. Sejarah penemuan sel, ada Anthony van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Robert Brown, Johannes Purkinje, Matthias Giscladen, Theodor Sequan, Rudolf Virchow, Louis Pasteur, Anthony van Leeuwenhoek, Anthony van Leeuwenhoek berkebangsaan Belanda, orang yang pertama kali meneliti organisme mikroskopis pada tetesan air kolam menggunakan mikroskop yang sederhana. Organisme itu dinamakan animalcula. Kemudian ada Bapak Robert Hooke. Istilah sel pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Bapak Robert Hooke. Hasil pengamatan Bapak Robert Hooke menunjukkan adanya ruang-ruang kecil yang strukturnya mirip sarang lebah pada sayatan penampang gabus. Robert Hooke menamai ruang-ruang kecil itu dikenal dengan sel, yang mana dari bahasa Yunani yaitu dikenal dengan cellula, yang artinya adalah ruang atau kamar kecil. Seperti terlihat pada gambar slide, jadi bentuknya seperti ruang-ruang kecil seperti itu. Robert Brown. Robert Brown menemukan inti di dalam sel tanaman anggrek yang selanjutnya diberi nama nukleus. Johannes Purkinje. Johannes Purkinje memperkenalkan istilah protoplasma dari bahasa Yunani yang dikenal dengan protos, yang berarti pertama dari plasma yang berarti pembentukan. Matthias Giscladen Matthias Giscladen, seorang ahli botani berkebangsaan Jerman yang menyatakan bahwa tubuh tumbuhan tersusun atas sel. Theodor Sequan, pada tahun 1839, Theodor Sequan, seorang ahli zoologi berkebangsaan Jerman, menyatakan bahwa tubuh hewan tersusun atas sel. Sequan mengusulkan dua asas yang dikenal sebagai teori sel. Yang pertama, semua organisme terdiri atas sel.
Yang kedua, sel merupakan unit dasar organisasi kehidupan. Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, ilmuwan Jerman yang mempelajari reproduksi sel, mengusulkan asas ketiga teori sel. 3. Semua sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya, atau dikenal dengan hominis cellula e cellula. Louis Pasteur. Louis Pasteur mengemukakan teori biogenesis yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup sebelumnya, atau dikenal dengan omne vivum e vivo. Baiklah, kita akan masuk tentang materi komponen kimiawi sel. Sel merupakan tadi unit terkecil yang dibangun oleh komponen kimia yang terdiri atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Ayo, siapa yang tahu tentang senyawa organik dan senyawa anorganik? Oke, senyawa anorganik ada air atau dikenal dengan H2O yang memiliki peran beserta sentral bagi kehidupan sebuah sel. Beberapa peran air di dalam sel antara lain sebagai media reaksi kimia, transportasi zat, juga sebagai pelarut sebagai zat di dalam sel. Gas meliputi beberapa jenis gas yang banyak terlibat dalam aktivitas sel, seperti oksigen, karbon dioksida, amonia. Senyawa organik. Karbohidrat, yaitu senyawa organik yang tersusun atas banyak monosakarida dan terdiri dari molekul-molekul karbon, hidrogen, oksigen. Karbohidrat tersusun sebagai polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Lipid, yaitu senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air tetapi larut dengan senyawa nonpolar, tersusun atas molekul-molekul karbon, hidrogen, oksigen. Protein merupakan senyawa makromolekul yang terbentuk dari hasil polimerasi kondensasi berbagai asam amino. Ikatan peptida ini terjadi antara atom karbon dan atom nitrogen. Asam nukleat merupakan materi inti sel. Ada dua macam asam nukleat, yaitu asam ribonukleat atau dikenal dengan RNA dan asam deoksiribonukleat atau dikenal dengan DNA. Fungsi asam nukleat adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Nah, untuk jenis-jenis sel sendiri dibedakan, ada eukariotik dan prokariotik. Eukariotik contohnya ada pada tumbuhan dan pada hewan. Prokariotik contohnya ada pada monera. Senyawa genetik pada eukariotik amat kompleks dan dikelilingi oleh selubung inti yang terdiri dari dua membran. Sedangkan pada prokariotik, senyawa genetik di dalam suatu badan sel karena tidak memiliki membran. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya adalah silahkan mengerjakan LKS tentang perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik yang udah Ibu share di Google Classroom. Tolong kalian kerjakan dan jangan lupa kerjakan tepat waktu ya. Sampai jumpa.